Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ditreskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana seorang wanita yang jasadnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat sepekan silam. Rekonstruksi digelar di dua daerah. Rekonstruksi pertama di kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan otak pelaku kejahatan yang merupakan seorang caleg DPR. Reka adegan kasus pembunuhan cinta segitiga yang didalangi seorang caleg dilakukan hari ini. Rekonstruksi dilakukan di 7 lokasi tempat kejadian perkara di Bogor dan Banjar, Jawa Barat. Dalam reka adegan yang diambil di wilayah Bogor, 24 adegan yang diperagakan langsung oleh 3 tersangka, Devara, Didot Afiansah, dan Reza. Dalam reka adegan ini, tersangka Didot meminta kembali berpacaran dengan Devara yang merupakan caleg DPR. Padahal Didot tengah menjalin asmara dengan korban Indriana Dewi Eka Saputri. Untuk mengabulkan permintaan Didot, Devara memberikan syarat agar Didot melenyapkan korban. Perencanaan pun dimatangkan di kosan Devara. Lalu Didot mengajak Muhammad Reza yang tengah dililit utang untuk menjadi eksekutor pembunuhan. Rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Tersangka Didot membujuk korban jalan-jalan ke puncak dengan mobil sewaan. Jalur yang dilalui adalah Jalan Sentul ke Babakan Madang, melintasi Bukit Pelangi arah Gadok. Di mobil inilah korban dibunuh. Turun dari mobil dan ditanya oleh Jasad korban dibawa selama 3 hari ke Jakarta untuk diperlihatkan kepada Devara. Setelah itu ketiga tersangka ke Kuningan, lalu ke Cirebon dan ke Banjar, Jawa Barat untuk membuang korban. jangan dulu ditarik. Setelah rekonstruksi di Bogor, polisi dan ketiga tersangka pun ke 7 TKP selanjutnya di Banjar, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Bagaimana jalannya rekonstruksi pembunuhan yang didalangi oleh caleg parpol ini? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami dari Bogor, Jawa Barat, ada Usep Saripudin. Usep, Andromeda Mercury dan Gina Vita serta pemerintah dapat kami sampaikan bahwa tadi pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu sudah dimulai rekonstruksi dari peristiwa di mana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 3 tersangka, di mana 3 tersangka tersebut yaitu GA dan DP serta ada MR. MR ini yang merupakan eksekutor dengan menggunakan sabuk ataupun ikat pinggang ya, gesper, itu dicekik bagian lehernya oleh dari korban ya, yang ada di dalam mobil pada saat itu. Jadi mereka itu pada saat berangkat menuju ke arah puncak itu melintasi kawasan Bukit Pelangi, masuknya dari kawasan Sentul ya, Babakan Madang, kemudian langsung menuju ke arah Gadok, melintasi Bukit Pelangi, dan di Bukit Pelangi itulah nyawa korban dihabisi. Kemudian juga pada saat sebelum menghabisi nyawa korban, kemudian mereka mengajak dulu ngopi-ngopi begitu di warung-warung di sekitar lokasi, dan setelah itu korban yang namanya Indriana Dewi Eka Saputri ini dihabisi, lalu kemudian jasadnya dibawa ke Jakarta untuk menemui Devara. Tadi Devara juga dihadirkan di dalam rekonstruksi, di mana dia seolah-olah menjadi otak pelaku di belakang layar, dan mereka bertemu dengan seorang kekasihnya yang bernama Gia itu tadi. Lalu kemudian merencanakan pembunuhan itu di kosan Devara. Lalu kemudian GA, kekasih korban, lalu kemudian menghubungi MR. MR inilah sebagai eksekutor untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Nah, jasad korban sempat dibawa keliling-keliling dari Jakarta, kemudian menuju ke arah Kuningan, lalu dari Kuningan ke Cirebon, dan lalu dilempar ataupun dibuang di kawasan Banjar. Ini merupakan prasyarat di mana ketika akan kembali melakukan hubungannya, karena mereka sempat berpacaran lalu kemudian terputus dan berpacaran dengan korban, dan salah satu pelaku
Devara itu meminta agar menghabisi nyawa korban. Tadi sudah dilakukan rekonstruksi, ada sekitar 24 adegan yang dilakukan, 15 adegan lainnya di Banjar, dan ini dilakukan di 7 TKP di kawasan Bogor dan juga Jakarta. Demikian sementara, kembali ke Anda, Andro, di studio. Berlangsung sampai saat ini. Terima kasih Usep atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri alias Indri disorot publik setelah jasadnya ditemukan terbungkus selimut di Banjar, Jawa Barat. Pembunuhan bermotif cinta segitiga itu ternyata juga melibatkan pelaku yang merupakan calon anggota DPR dengan menyewa pembunuh bayaran. Perempuan berusia 24 tahun Indriani Dewi Eka Saputri alias Indri menjadi korban pembunuhan keji yang dilakukan sepasang kekasih dengan melibatkan seorang pembunuh bayaran. Pembunuhan Indriani yang merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur terungkap setelah jasadnya ditemukan di wilayah Banjar, Jawa Barat pada 25 Februari lalu. Motif pembunuhan ternyata dipicu api cemburu. Devara Putri kesal mengetahui kekasihnya ternyata juga menjalin asmara dengan Indri. Devara pun meminta kekasihnya Didot Alfiansyah untuk menghabisi korban. Didot kemudian menyewa pembunuh bayaran M. Reza dan mengajak Indri ke Bogor untuk dihabisi dengan cara menjerat leher korban. Jasad Indri kemudian dibuang ke Banjar dan belakangan ditemukan warga di pinggir tebing. Setelah rekonstruksi, polisi segera membawa kasus pembunuhan bermotif cinta segitiga ini kepada kejaksaan untuk disidangkan. Sekarang kita melengkapi pemeriksaan, baik itu pemeriksaan tersangka maupun para saksi. Setelah itu kita akan lakukan rekonstruksi, kemudian kita lakukan berkasan, dan nanti tentunya akan kita limpahkan ya berkasnya ke jaksa penuntut umum. Kasus pembunuhan ini juga mengejutkan karena pelaku Devara ternyata calon legislatif dari Partai Garuda. Pimpinan Partai Garuda menegaskan Devara sudah dipecat dan tak lagi menjadi anggota partai. Kasus tersebut tentu kami sesali ya, dan hal itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku yang kebetulan caleg Partai Garuda, tentu secara aturan partai beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Garuda. Harapan kami agar kasus ini dapat diselesaikan segera dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Banjar, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.